Shalom, selamat hari Minggu keluarga gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Apa kabar semua? Saya berdoa semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacitanya Tuhan. Hari ini kita akan kembali beribadah dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Delby Langitan. Kita akan sama-sama belajar tentang iman. Kiranya firman yang akan disampaikan beliau boleh menjadi rema dalam kehidupan kita dan menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan. Mari siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat gereja kemuliaan Sion yang diberkati Tuhan. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang setia, sehingga semua kita saat ini ada dalam keadaan yang baik di rumah kita masing-masing, karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Baik, hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di setiap rumah saat ini, bahkan ada dalam setiap pribadi masing-masing. Dan hari ini Bapa, kami tahu Engkau sudah berkarya di dalam hidup kami dan menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Melalui kebenaran-Mu yang akan kami nikmati sebentar. Bapa, biarlah kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, itulah yang disampaikan melalui hamba-Mu dan isi hati-Mu yang dinyatakan. Sehingga Bapa, dalam seluruh kehidupan kami dapat menghadapinya dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Sehingga kemenangan yang telah Engkau berikan bagi kami benar-benar kami alami, kami nikmati. Sehingga hidup kami benar-benar jadi kesaksian dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami semua sudah diurapi, hamba-Mu telah diurapi oleh Tuhan, jemaat-Mu telah diurapi oleh Tuhan, untuk mendengar, untuk menikmati kebenaran-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami terima ini dengan ucapan syukur untuk kebenaran-Mu yang akan kami terima dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama firman Tuhan hari ini mengenai iman. Ya, kita akan belajar lebih spesifik lagi. Khususnya hari ini saya akan mengangkat mengenai ditambahkan kepada iman kita pengetahuan. Itu judul kita di bulan Agustus. Dan bulan yang Juli kemarin, bulan Juli kita sudah belajar mengenai ditambahkan kepada kita iman kita kebajikan. Hari ini saudara, kita harus memahami bahwa penting sekali kita memiliki pengetahuan yang benar. Karena iman kita saudara didasari atas firman Tuhan atau pengetahuan tentang firman Allah. Dengan pengetahuan firman Allah itu iman kita berdiri. Nah, itu sebabnya saya akan baca ayat-ayat yang menjadi landasan kita dalam firman Tuhan hari ini. Saya akan baca dalam 2 Petrus pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ketiga saya akan baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus pahami dulu, surat Petrus adalah surat yang khusus ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan. Nah, kita tahu saudara, pada zaman gereja mula-mula, gereja itu didesak dari Yerusalem, pusat mereka ada, di mana mereka tidak disukai di sana dan mereka betul-betul dianiaya sebegitu rupa, sehingga banyak di antara anak-anak Tuhan yang pergi keluar dari Yerusalem ke negeri asing. Nah, kesanalah surat Petrus ini ditujukan kepada mereka. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya menjaga orang percaya yang ada di sana untuk tetap hidup dalam iman mereka. Nah, tema kita mengenai iman ini. Tetap hidup dalam iman mereka, jangan sampai terpengaruh dalam lingkungan atau di tengah-tengah kehidupan di mana mereka ada.
Karena dunia, saudara, punya daya tarik berusaha menarik orang percaya keluar dari iman mereka. Nah, itu sebabnya, saudara, surat Petrus ini, yang surat Petrus yang pertama dan juga yang kedua, ditujukan kepada mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, saudara, kita diarahkan oleh Petrus untuk mengenal siapa kita. Untuk mengenal siapa kita. Nah, kita sebagai orang percaya adalah orang-orang beriman yang di dalam kita, saudara, sudah ada investasi ilahi di dalam kita, di mana Tuhan sudah menaruh kodrat ilahi kepada kita, sehingga, saudara, kita punya natural dalam kehidupan. Itu bukan kehidupan dari daging ini. Yang Allah rindukan adalah kehidupan di dalam iman, kehidupan yang bergantung kepada Tuhan, kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, dari ayat 3 dia katakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi, saudara, kuasa Tuhan itu telah dianugerahkan kepada kita untuk supaya kita memiliki segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Hidup kita itu, saudara, ditaruh kekuatan Allah, ditaruh kuasa Allah, ditaruh anugerahnya untuk supaya kita mampu menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, dan kita menjadi berkat serta menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Ini yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Nah, itu sebabnya dia tegaskan lagi di ayat 4, dia berkata, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi. Kodrat ilahi atau sifatnya Allah. Jadi Tuhan sudah menaruh kita, saudara, potensi yang luar biasa, di mana ada kodrat ilahi di dalam kita, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sebagai orang percaya, saudara, kita harus tahu bahwa kita memiliki hal ini. Dianugerahkan oleh Tuhan kodrat ilahi, sifat Allah ada di dalam kita. Makanya Alkitab berkata, setelah kita lahir baru, saudara, kita memiliki kehidupan baru dalam kehidupan kita. Ada sifat-sifat Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita. Itulah yang kemudian menjadi lokomotif kehidupan kita, yang membuat kita bisa berpikir, berbicara, bertindak, semua didasari atas lokomotif yang diberikan oleh firman dan Roh Kudus itu kepada kita. Jadi cara hidup kita tidak sama dengan orang dunia, tidak sama dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi kita memiliki hidup yang mengenal Dia. Nah, saudara, Allah inginkan kita menampilkan kehidupan sebagai orang beriman. Ya, Allah inginkan kita tunjukkan itu kepada dunia, tunjukkan itu kepada lingkungan kita. Allah ingin sifat-sifat Allah yang ditaruh kepada kita, kita wujudkan, kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Karena itu yang Allah taruh sejak mula ketika Tuhan menciptakan manusia. Kita tahu, saudara, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu berarti Allah telah menaruh kepada kita potensi untuk hidup sebagaimana dalam habitatnya Tuhan, dalam sifat atau dalam tabiat ilahi itu. Nah, inilah yang ingin ditaruh oleh Petrus kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan, supaya mereka mengenal bahwa mereka harus menampilkan kehidupan Allah yang ada pada mereka. Sebab kalau tidak, saudara,
mereka akan terbawa arus, mereka akan terpengaruh oleh dunia, mereka akan terpengaruh oleh lingkungan di mana mereka ada. Nah, itu sebabnya perlu kita tahu juga, jemaat GKS, untuk mengenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup di dalam kita dan memberikan kemampuan, kodrat ilahinya itu ada pada kita supaya kita menunjukkannya kepada dunia. Nah, kalau kita baca saudara di dalam 2 Petrus, kita ada di seputar Petrus ya, karena Petrus adalah amsalnya di Perjanjian Baru. Kalau Amsal di Perjanjian Lama, dia mengajarkan mengenai norma-norma kehidupan di dalam Tuhan. Bagaimana berjalan dalam hikmat, bagaimana bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bagaimana menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan. Amsal mengajarkan mengenai kehidupan, gaya hidup di Perjanjian Lama. Nah, di Perjanjian Baru, Petrus, ya, surat Petrus adalah sama dengan Amsal di Perjanjian Lama. Petrus mengajarkan nilai-nilai hidup, gaya hidup orang benar, gaya hidup orang percaya. Dan makanya dia mengangkat bahwa gaya hidup kita bukan kita berusaha dengan kemampuan kita, tetapi karena ada Tuhan, ada pribadinya dalam kita, dan kita sudah dilahirkan kembali, orang-orang yang sudah lahir baru, kita punya kemampuan natural ilahi itu di dalam kita. Nah, itu sebabnya saya mengajak saudara baca 2 Petrus pasal yang kedua. Di sini Petrus mengambil garis saudara bahwa dari kekekalan Allah ingin sifat ilahi itu yang dikembangkan dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam kehidupan manusia. Dia rindu saudara, budaya atau sifat Allah itulah yang bertumbuh berkembang, bukan kepentingan yang lain. Nah, di dalam 2 Petrus pasal 2, saya akan baca mulai dari ayat yang ke-5, dikatakan begini. Dari ayat yang ke-4, dia katakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, maksudnya Lot, tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kalau kita angkat saudara dari sejarah ini, dari kisah yang diangkat oleh Petrus mengangkat bahwa dari sorga Tuhan sudah punya warna kehidupan, Tuhan sudah punya budaya kehidupan, yaitu kehidupan yang sama seperti di sorga itu, ya. Di mana di sorga saudara kita tahu yang ada adalah kekudusan, pujian penyembahan itu disampaikan kepada Allah. Tapi kemudian seorang malaikat saudara, Lucifer, yang kita tahu dia kemudian tertarik untuk mengambil puji-pujian yang harusnya ditujukan kepada Allah, dia ingin diberikan kepadanya. Dia juga ingin disembah, dia mulai ingin menyamai Allah dan seterusnya. Dan akibat dari keinginannya ini saudara, ayat 4 tadi berkata mereka adalah malaikat-malaikat yang berdosa, ya. Allah tidak menyayangkan mereka. Mereka disiapkan, dilemparkan, ya. Mereka diambil, dikeluarkan dari sorga. Dikatakan sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Kenapa pakai kata tidak menyayangkan? Ya, istilah orang Jawa eman-eman gitu ya. Sayang sebenarnya karena ada apa ya? Ada sesuatu yang spesial.
Yang memberontak ini adalah Lucifer. Kita tahu ada pemimpin, ada 3 pemimpin malaikat, saudara. Pertama, Lucifer, dia adalah seorang worshiper, penyembah. Ya, itu pemimpin malaikat di sorga. Yang kedua ada yang namanya Mikael, dia adalah warrior, seorang pemimpin perang. Dan kemudian ada Gabriel. Gabriel ini seorang pemimpin juga, yang seorang messenger. Dia suka membawa berita dari Allah kepada umat manusia. Nah, makanya dia disebut messenger. 3 malaikat ini, saudara, masing-masing punya keistimewaan. Tetapi yang lebih istimewa dari mereka bertiga itu adalah Lucifer. Lucifer itu begitu istimewa. Alkitab merangkai, merinci apa saja keistimewaannya. Tapi saya tidak akan bahas itu di sini. Tapi yang saya mau katakan, Allah tidak menyayangkan Lucifer tadi. Kenapa? Karena dia terkontaminasi oleh kesombongannya. Dan kemudian dosa itu tercemar oleh kehadirannya. Sorga itu tercemar, sepertinya tercemar dalam tanda kutip oleh kehadirannya. Sorga tempat yang kudus, di mana Allah yang layak disembah. Hanya Tuhan saja yang dimuliakan, yang ditinggikan. Tetapi malaikat ini, dia ingin disembah, makanya dia dicampakkan. Nah, kemudian ayat yang kelima, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba. Dunia purba itu bicara mengenai, yang dimaksud oleh Petrus adalah dunia sebelum air bah. Ya, kita tahu kita ada sekarang adalah dunia di mana setelah air bah itu terjadi. Dunia purba adalah dunia yang begitu indah. Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, setelah Allah menyelesaikan semua yang ia kerjakan dan ia melihat semua yang ia kerjakan itu sungguh amat baik. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Sungguh amat baik. Bukan hanya baik, sungguh amat baik, begitu istimewa. Tetapi saudara, dikatakan Allah tidak menyayangkan. Kenapa? Karena manusia setelah jatuh dalam dosa, mereka kehilangan nilai-nilai ilahi. Nilai-nilai kehidupan Tuhan yang mereka miliki. Mereka dipengaruhi oleh dosa. Mereka semuanya telah tercemar oleh karena dosa. Dan dosa itu semakin besar, semakin berkembang dan memenuhi seluruh dunia. Tetapi ada satu orang yang menjaga, namanya Nuh dan keluarganya. Nuh itu tetap mempertahankan hidup beriman kepada Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, hidup bukan karena melihat tapi percaya. Makanya dia melakukan, dia bangun bahtera, saudara, dia dengan penuh keyakinan. Orang mencela dia, orang mengejek dia, orang membuli Nuh saat itu. Tapi Nuh begitu firm, dia begitu yakin bahwa dia dapatkan dari Tuhan. Sementara orang dunia tidak melihat itu sama sekali, tidak mendengar itu sama sekali. Nuh, dia berjalan bersama dengan Tuhan sehingga dia tahu apa yang jadi tujuan Tuhan. Itu adalah kehidupan iman. Bukti imannya Nuh begitu luar biasa, sehingga dia bisa mendengar suara Tuhan, bahkan mentaati dan melakukannya, walaupun konsekuensinya dia dipermalukan oleh lingkungan. Tapi dia yakin, dia berjalan bukan karena dia melihat, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia tahu, saudara. Jadi iman itu ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan Allah, akan Tuhan yang kita sembah. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Sehingga saudara, Nuh sendirilah yang memiliki nilai kehidupan ilahi. Sementara banyak orang, bahkan seluruh dunia selain keluarga Nuh, itu hidup dalam kehidupan duniawi, kehidupan hawa nafsu. Sehingga Alkitab berkata air bah turun dan membinasakan mereka semua. Tapi yang diselamatkan adalah keluarga Nuh. Kenapa keluarga Nuh diselamatkan? Karena merekalah yang memiliki nilai-nilai kehidupan ilahi. Mereka adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipelihara Tuhan, orang-orang yang dijamin kehidupannya. Nah, terus saudara, kita melihat selanjutnya
ayat yang ke-6 dikatakan, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nah, dalam bagian ketiga ini, saudara, Petrus menampilkan satu figur lagi yang namanya Lot. Lihat, skalanya itu berbeda. Tadi itu di kekekalan di sorga, ada sifat yang bertentangan dengan sifat Allah, itu kemudian dicampakkan. Kemudian yang kedua dibawa mengenai dunia purba, bicara tentang dunia, bumi, di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak menyayangkan itu, tapi menyimpan Nuh. Dan kemudian, saudara, ini kejadian yang ketiga adalah peristiwa lokal. Terjadi bukan di seluruh dunia, tetapi di satu daerah, satu tempat namanya Sodom dan Gomora. Nah, Sodom dan Gomora letaknya itu di lembah Yordan. Nah, lembah Yordan, saudara, itu Alkitab berkata, kalau saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 kalau tidak salah, Kejadian 13 ayat 10, dia katakan Sodom dan Gomora atau sungai Yordan itu keindahannya begitu luar biasa, sehingga dikatakan sungai Yordan itu keindahannya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Artinya begini, saudara, lembah Yordan atau Sodom dan Gomora adalah tempat terbaik setelah Taman Eden. Taman Eden itu tempat yang sangat istimewa, tempat yang begitu indah, tempat yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat, saudara, ada tempat yang seperti itu. Di mana tempat itu? Sungai Yordan, lembah Yordan. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 13. Ya, dikatakan lembah Yordan itu seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Itu double keistimewaan, ya. Tapi di saat yang sama dia juga ada bicara mengenai yang rohani dan juga ada bicara mengenai duniawi. Nah, di tempat ini, saudara, walaupun begitu istimewa lembah Yordan ini, Tuhan tidak menyayangkannya. Kenapa? Karena di tempat yang terbaik ini, di Sodom dan Gomora, tumbuh nilai kehidupan yang liar, di mana orang yang hidup di sana hidup dalam hawa nafsu mereka. Alkitab berkata begitu rusak moral mereka, sehingga Nuh sebagai orang benar yang ada di sana, dia tersiksa melihat sifat mereka. Kenapa? Karena Nuh, dia memiliki kehidupan yang penuh dengan hubungan dengan Tuhan. Dia hidup dalam iman, dia hidup percaya kepada Tuhan. Dia tidak seperti orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora yang menghamburkan hawa nafsu. Dia hidup dalam caranya Tuhan, nilai-nilai Tuhan. Itu sebabnya dia saja dan keluarganya yang diselamatkan. Itu keinginan Tuhan. Tetapi Tuhan, saudara, kemudian membuat Sodom dan Gomora itu binasa. Kenapa? Karena dalam hidup mereka tidak membangun kehidupan yang benar. Iman mereka tidak ada. Mereka tidak membangun pengetahuan akan Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang kita akan baca nanti, saudara, coba kita akan lihat. Itu contoh yang saya ambil mengenai bagaimana nilai kehidupan orang beriman itu perlu sekali ditambah pengetahuannya. Salah satu pengetahuannya itu, rentetan itu, saudara, bahwa kita sebagai orang benar adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipelihara, orang-orang yang dijaga oleh Tuhan. Kita spesial. Terjadi bencana besar, walaupun itu kejadiannya di dunia purba, Nuh diselamatkan. Kejadian di Sodom dan Gomora, siapa yang diselamatkan? Lot dan keluarga. Begitu juga kita bisa bawa juga, misalnya orang Israel di Mesir, mereka di tanah Goshen, mereka diselamatkan. Kenapa? Karena mereka orang-orang beriman. Nah, kita sebagai orang beriman sekarang yang hidup
Di zaman ini, khususnya dalam masa pandemi ini, saudara, COVID-19 yang sedang terjadi, apa respon kita? Pengetahuan di mana kita memahami Tuhan dengan cara di mana kita mempraktekannya, bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan, tetapi kita mempraktekannya. Nah, dalam Alkitab beberapa ayat saya akan baca. Pertama dalam Yesaya 32 ayat 17, dia katakan begini: di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, kita bandingkan ayat ini dengan Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 dia berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, isi dari ayat-ayatnya itu senada, di mana menekankan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Di Yesaya 32 ayat 17 dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan timbul atau tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera berarti bukan sesuatu yang terjadi tanpa akibat. Damai sejahtera adalah hasil dari kebenaran. Kalau ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Artinya, damai sejahtera, saudara, induknya itu adalah kebenaran. Kalau kebenaran terus kita gaungkan, kebenaran kita perkatakan, kebenaran kita tahu, kita pahami kebenaran dari Tuhan, maka saudara, kebenaran itu adalah induk damai sejahtera. Dia menghasilkan damai. Nah, saat ini dunia begitu hebat, saudara, mengalihkan manusia kepada ketakutan, kepada berita-berita yang mencemaskan. Kapanpun kalau saudara mau cari berita, baik itu dari TV, dari YouTube, dari sosial media yang lain, maka kita akan temukan bahwa semua informasi yang kita dapati, semuanya itu membuat kita cemas, takut. Tetapi saudara, kalau kita mengetahui kebenaran, dia menghasilkan sukacita, menghasilkan damai sejahtera. Nah, bahkan di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9 dia bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, artinya saudara, iman kita harus tambahkan dengan pengetahuan yang ada di dalam ayat-ayat ini. Di mana kita harus tambahkan dengan apa? Ayat 8 katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Nah, kalau itu ada dalam hidup kita, saudara, maka kita menjadi orang-orang yang dapat memanifestasikan damai sejahtera itu melalui sukacita. Sukacita adalah ekspresi dari damai sejahtera yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau saya urut garisnya, saudara, kalau kita ingin terus penuh dengan sukacita, maka damai sejahtera itu harus dimiliki. Harus dimiliki lebih dahulu. Nah, hanya saudara kita harus tahu bahwa damai sejahtera hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang benar, orang-orang yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dan saudara, untuk menjaga kebenaran, kekudusan yang sudah kita miliki, untuk memeliharanya kita perlu keintiman dengan Tuhan. Jadi ada 4 faktor ini, saudara, yang menjadi siklus dalam kehidupan orang beriman, di mana
Yang pertama tadi, kalau tadi saya tarik mundur, kita kita baca dari belakang ke depan, maka kita akan temukan bahwa keintiman itu akan menghasilkan kebenaran, kekudusan terus-menerus. Ya, keintiman dengan Tuhan tentunya. Keintiman dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Kita banyak mengetahui tentang Tuhan itu melalui keintiman kita dengan Tuhan. Hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Kalau itu kita bangun, maka yang terjadi adalah kekudusan itu tetap terpelihara. Karena kekudusan itu adalah hasil dari keintiman kita dengan Tuhan. Setiap orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, ia mendapat kebenaran Kristus dalam hidupnya. Dia dibenarkan, dia disucikan, dia dikuduskan. Nah, akibat dari kebenaran, kata Yesaya tadi, adalah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini, saudara, harus dipelihara. Bagaimana cara pelihara? Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 tadi. Pikirkan semua yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Maka itu, saudara, akan mengelola kita punya hasrat, kita punya emosi, kita punya pemikiran, sehingga, saudara, damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup kita dan terekspresi lewat sukacita. Nah, sukacita itu, saudara, adalah ucapan syukur. Orang bisa mengucap syukur, orang bisa menyembah Tuhan, orang bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ada sukacita di dalam dia. Ya, sukacita itu kemudian membuat dia terus bisa memandang Tuhan. Muter lagi ke intiman. Ya, dia balik lagi. Waktu dia terus memuji Tuhan, bersyukur, berdoa, menyembah Tuhan, maka yang terjadi adalah keintiman terbangun. Waktu keintiman terbangun, saudara, maka kemudian kebenaran terbentuk di situ. Dia memahami sesuatu yang benar, dia tidak takut dengan banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Berita-berita yang mengintimidasi, kita tetap pegang firman-Nya. Contoh sebagai kesaksian, waktu saya sedang menangani orang tua, ya, dalam berhadapan dengan kesehatannya, di mana papa mertua saya saat ini sedang ada di rumah sakit, sedang ditangani secara intensif oleh para medis. Banyak hal yang kami lihat betapa Tuhan itu ajaib, saudara, menolong dan memberkati kami. Karena apa? Kami terus pegang firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, perkatakan kebenaran. Dokter menyampaikan hal ini, bisa terjadi ini, bisa terjadi itu, tapi Tuhan, kita selalu katakan, kami lebih percaya apa yang firman-Mu katakan. Kami selalu dengungkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Terus kita katakan, dan selalu kita dapatkan informasi yang sangat baik. Hasil labnya selalu baik, saudara. Di CT scan selalu baik. Walaupun ada hal-hal yang perlu diteliti lagi, tapi selalu kita katakan yang terbaik dari Tuhan itu terjadi. Nah, ini kenapa kita bisa lewati itu? Karena firman, kita mengetahui sesuatu. Iman itu ditambahkan dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Kalau iman itu ditambahkan dengan firman Tuhan, pengetahuan firman, maka yang terjadi firman itu, saudara, membuat iman kita hidup. Iman kita itu menjadi tumbuh, menjadi besar. Kita kemudian bisa melihat bagaimana perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya, saudara, saya ajak saudara baca ayat-ayat terakhir di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat 18. Dia katakan begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu Yesaya 48 ayat 18. Dia katakan, kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kebenaran Tuhan, ya, maka damai sejahtera itu selalu menghasilkan damai sejahtera, dan ada sukacita, ketenteraman selama-lamanya. Dan ayat dalam Yohanes 8:32 katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKS, melalui firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita perlu menambahkan pada iman kita pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang kebenaran akan Allah, tentang firman Tuhan. Karena ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita, membuat kita bebas, kita tidak takut, kita tidak terintimidasi, kita tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sharingkan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua bahwa sebagai orang percaya, kita harus menjaga nilai-nilai iman kita kepada Tuhan, sehingga semua pengalaman, semua pergumulan apapun yang kita hadapi, kita selalu menang bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom. Mari saudara kita berdoa, kita bersyukur atas firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih, kami telah mendengar kebenaran-Mu yang mengajarkan kami untuk menambahkan kepada iman kami pengetahuan, yaitu firman-Mu Tuhan, yaitu pribadi-Mu. Dengan mengenal Engkau, dengan mengenal pribadi-Mu Tuhan secara pribadi kami masing-masing, maka itu akan membawa kehidupan iman kami tetap kuat di dalam Engkau, tetap kokoh dan berakibat kepada damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, sehingga Tuhan dalam situasi ini kami tidak terpuruk, kami tidak takut, karena kami hidup oleh karena janji Tuhan, hidup karena kebenaran-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus akan memeteraikan dan menjabarkan lebih lagi kebenaran ini kepada setiap umat-Mu, kepada kami semua, sehingga kemenangan dari Tuhan adalah kemenangan kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Jemaat Tuhan GKI Sudirman. Terima kasih karena kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan, bisa menulis di kolom komentar YouTube GKI Sudirman. Dan nanti para pendoa, diaken dan gembala akan mendoakan jemaat Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Shalom, saya Dr. Elizabeth Subrata. Kita bertemu kembali dalam satu topik yang menarik sekali hari ini yang kita mau bicarakan, yang seringkali juga menjadi pertanyaan bagi terutama orang-orang awam, yaitu makanan jenis apa sih yang sesungguh-sungguhnya bisa menolong kita untuk melawan si coronavirus di masa pandemi ini, yang adalah kita kenal sekarang penyakit yang kita sebut COVID-19. Makanan yang seperti apa? Detailnya hari ini kita bicara lebih jelas lagi. Di waktu-waktu yang lalu kita cerita adalah makanan yang penuh antioksidan, banyak vitamin, banyak mineral. Karena antioksidan sendiri itu udah jelas itu berhubungan sekali dengan imun sistem, karena antioksidan itu menguatkan amat sangat daya tahan tubuh kita. Kita nggak bahas lagi itu. Juga kita pernah belajar sebelum ini adalah makanan yang banyak fiber.
Kita ulang-ulang, mungkin saudara sudah hafal deh bahwa fiber is fighter. Saya selalu bilang karena fiber itu adalah prebiotik, fiber yang banyak sekali di tumbuh-tumbuhan, di buah-buahan yang ada di depan saya ini, yang adalah prebiotik, yang kalau ketemu probiotik atau mikrobiom atau kuman sehat yang diciptakan Tuhan di usus kita, dia akan membentuk satu zat yang namanya postbiotik, short chain fatty acid, yang adalah tentara untuk melawan coronavirus. Itu kita pernah bicarakan yang dulu. Nah, yang ketiga, sekarang kita mau bicara hari ini adalah juga makanan yang bukan sekedar penuh antioksidan, penuh fiber, tapi makanan yang banyak enzim. Karena ternyata makanan yang banyak enzim itu adalah makanan yang betul-betul adalah membuat organ tubuh kita nggak cepat tua. Maksudnya, supaya organ tubuh ini tidak capek-capek lagi untuk keluarkan enzim untuk mencerna makanan yang kita makan. Karena makanan itu sendiri sudah punya enzim. Sampai sini kita jelas ya. Jadi sekarang tentu mau organ tubuh kita nggak cepat tua, mau kita panjang umur, mau kita punya imun sistem, kita harus benar-benar menjaga supaya organ tubuh kita ini nggak terlalu kelelahan mengeluarkan enzim. Sebelum saya jelaskan mengenai jenis makanan ini, kita lihat satu yang pernah ditulis ya lama sekali oleh satu dokter yang adalah pioneer di bidang enzyme research, di bidang penelitian enzim. Beliau berkata demikian, humans eating an enzyme poor diet, orang-orang nih, kita semua yang makan makanan yang miskin enzim, yang rendah sekali enzimnya, itu biasanya itu banyak di makanan yang dimasak, yang dengan api yang tinggi, yang sudah jadi rusak, yang digoreng, yang di presto dan seterusnya ya, dengan temperatur tinggi. Itu adalah membuat akhirnya banyak sekali membuat pankreas itu menjadi kelelahan gitu untuk mengeluarkan enzim. Beliau berkata demikian, outpouring secretion from the pancreas and other digestive organs. Jadi organ-organ yang ditugaskan Tuhan untuk mendigest, untuk mencerna, menjadi berjerih lelah untuk mengeluarkan enzim karena makanan yang kita makan itu sudah punah enzimnya. Hasilnya, akibatnya, the result, according to the late Dr. Edward Howell, a noted pioneer in the field of enzyme research. Jadi dokter ini, Dr. Edward Howell ini adalah yang tadi saya awal sudah bilang, dokter yang mendalami tentang enzim, ya, meresearch tentang enzim. Dia berkata hasilnya adalah kalau kita makan makanan yang miskin sekali enzim sehingga organ tubuh kita yang bertugas untuk mendigest itu menjadi kelelahan, akibatnya adalah shorten lifespan. Umur hidup kita menjadi diperpendek gitu ya, masa hidup kita diperpendek, lalu juga menjadi sakitan, illness, dan yang paling penting di masa COVID-19 ini, lowered resistance to stress of all types. Jadi membuat ketahanan kita terhadap stres dari berbagai jenis, berbagai macam itu menjadi turun, menjadi rendah. Padahal di masa begini kita mesti kuat sekali, tidak mudah stres, atau kita bisa overcome stres akibat dari masa-masa yang sedang sulit ini. Jadi menarik sekali, berarti hari ini kita mau makan makanan yang banyak sekali enzimnya. Sebelum saya jelaskan itu, ternyata juga beliau berkata gini, he points out that humans and animals on a diet comprised largely of cooked food. Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang dimasak, diangetin lagi gitu ya. Kan ibu-ibu suka begitu tuh, masak, udah ini males masak lagi, masukin kulkas, besok panasin lagi, di-reheat terus menerus gitu ya. Membuat akhirnya ternyata ditemukan pada orang-orang yang makan seperti ini pankreasnya itu lebih besar, enlarged pancreas organs. Dia punya pankreas lebih besar, dan juga organ-organ lain, organ kelenjar lain yang bertugas tadi untuk digest, untuk mencerna itu jadi lebih besar. Tapi anehnya otaknya ditemukan menjadi kecil, malah lebih kecil. Ya, menarik sekali. Jadi kita bodoh. Jadi hidup kita tercuri, masa hidup kita sakitan, tapi otak kita juga kecil. Jadi ya gak enak benar hidup begitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita nggak mau begitu. Sekarang kita mau belajar yuk, makanan apa sih yang banyak enzimnya.
Kita akan lihat di sini. Ternyata menarik sekali, di depan kita ada banyak buah-buahan nih. Ternyata buah negara kita, negara tropis ini adalah, atau kita disebut tropical fruits, itu adalah buah yang banyak sekali enzimnya. Ya, jadi murah meriah nih. Ada mangga. Ini lagi musim mangga ya. Ada mangga, ada pisang. Wah, kita sih banyak pisang karena kita mudah sekali tumbuh. Mangga, pisang, pepaya, nanas, itu yang bisa kita tanam sendiri. Dan ini sekali lagi ini buah-buah yang gak terlalu mahal karena ini lokal dan buah tropis. Saya ulang lagi, mangga, pisang, pepaya, nanas, lalu ada yang dari luar ya, kiwi gitu ya. Ada lagi kiwi, lalu kurma. Ini contoh, ini bukan apel ya, ini kurma mentah nih. Kurma, maksud saya bukan kurma manisan, kurma yang masih fresh. Menarik sekali, ini enak nih, garing seperti makan apel kecil. Jadi ini buahnya negara Timur Tengah ya. Saudara, itu banyak sekali enzimnya ya. Jadi alpukat itu buah kita lagi. Jadi buah kita aja ada mangga, pisang, alpukat. Ini alpukat lokal, ada lagi alpukat import ya. Tentu belinya yang lokal aja. Di rumah saya aja bisa nanam ini nih ada. Ini mah mahal, 20 ribuan satu, yang ini cuma 7 ribuan. Jadi kita diberkati Tuhan banget. Ayo nanam pohon apa nih namanya? Pohon alpukat. Lalu nanam pohon mangga, bisa kan? Nanam pohon pisang, gampang. Pohon pepaya, pohon nanas, gitu ya. Kurma agak susah. Lalu kiwi ya agak susah. Tapi ini sudah bisa, udah punya berapa tuh? Lalu juga anggur. Nah, yang menarik, buah-buah yang di Alkitab dituliskan bahwa engkau akan sampai di satu negeri yang penuh dengan gandum, jelai, lalu negeri yang penuh dengan anggur. Nah, ini anggur, semua tahu deh ya, nggak usah ditunjukin. Negeri yang penuh dengan anggur, negeri yang penuh dengan ara. Sebentar saya cari ara saya. Nih, ara. Negeri yang penuh dengan ara, negeri yang penuh dengan delima. Nih, delima. Dan satu lagi negeri yang penuh dengan zaitun. Wah, zaitun susah nih tumbuhnya, saya baru punya pohonnya. Mana tuh pohonnya ya, pohon zaitun saya. Nah, ini pohon zaitun saya nih. Tapi belum berbuah, tapi dia bisa tumbuh. Nah, jadi buah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsanya di Israel itu adalah buah-buah yang tinggi enzimnya. Saya ulang ya, kau akan sampai di satu negeri yang penuh dengan gandum, jelai, anggur, ara, negeri yang penuh dengan zaitun, negeri yang penuh dengan satu lagi adalah delima. Nah, ini hidup. Menarik sekali, itu semua makanan penuh enzim. Sekarang nggak bisa makan zaitunnya, di depan saya ada minyak zaitun. Ya, carilah minyak zaitun yang bagus, yang tulisannya extra virgin olive oil, extra virgin, first cold pressed. Nggak dipanasin, kan tadi kita lagi bilang makanan yang dipanasin, yang dimasak melulu, enzimnya hilang. Jadi carilah yang first cold pressed, ya, atau extra virgin. Nah, ini ada salah satu merek yang terkenal, Bragg. Saya suka dengan merek dia karena saya suka di sininya ada tulisan 3 Yohanes 2. Hendaklah, kata Yohanes tadi, hendaklah tubuhmu sehat-sehat saja seperti jiwamu baik-baik saja. Wah, luar biasa. Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang baik untuk kita supaya tubuh kita sehat, jiwa kita sehat. Nah, itu cocok sekali ya, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Jadi penting sekali kita jaga makanan kita untuk kita jiwa kita baik-baik saja, nggak marah-marah melulu, nggak tension melulu, nggak stres melulu, dan seterusnya. Jadi lengkap ya, ini dari Tuhan. Nah, ada satu lagi. Nah, buah-buah ini saudara bisa untuk macam-macam, makan di geragot gini enak, tapi kalau bosen ya sudah kita masukin ke agar. Nah, ini ada agar, sudah dibikin ya, bagus sekali agarnya. Saudara lihat, kita cemplungin aja tuh mangga, pisang, lalu ada nanas, lalu ada pepaya, lalu ada anggur, ada kurma tadi ya, kurma yang fresh, ada kiwi, dan ada alpukat. Di dalamnya saya cemplungin ke agar, lalu ada delima udah ya tadi ya. Nah, ini jadi agar sehat. Jadi ini makanan penuh enzim, juga makanan yang penuh dengan fiber karena agar. Lengkaplah sudah, usus kita sehat. Karena fiber is fighter, fiber membentuk short chain fatty acid yang saya bilang adalah tentara. Lalu enzim sendiri membuat tubuh kita nggak kelelahan, kita panjang umur, dan seterusnya tadi membuat
organ tubuh kita sehat, kuat. Enzim ini yang membuat sekali lagi tubuh kita juga mampu untuk membentuk zat-zat baru akibat sel-sel baru maksud saya. Ya, itu enzim, namanya enzim sintesis untuk membuat yang baru. Jadi makan begini saja kita udah sehat banget. Ada fiber, ada antioksidan di dalamnya, vitamin mineral, dan ada enzim. Nah, kalau kita bosen minggu depan kita akan bikin lagi. Kita nggak taruh di agar, tapi buah-buah ini semua kita cemplungin ke sini. Nah, ini minggu depan ya. Jangan coba saudara ikuti setiap pemberitaan tiap hari Minggu ada kesehatannya. Ini apa nih? Keras. Kalau saudara lihat di toko kue, mereka bikin ini pakai biskuit. Keras gitu ya. Di tengahnya nih dibolongin sama saya untuk kita isi ya minggu depan atau berapa minggu lagi. Nanti saudara Anda subscribe, nanti dikabarin ya. Nanti saya akan isi dengan buah-buah tropis ini dan buah-buah campur dengan buah negara Tuhan di Israel. Kita fill dengan itu, kita isi as a filler gitu, enak banget ya. Lalu ini udah saya kasih dark coklat dulu untuk supaya ininya nggak rapuh. Nah, ini tapi bukan dari biskuit, ini adalah juga penuh enzim karena ini saya buat dari nuts, NUTS. Bisa peanut kalau mau murah, bisa almond, bisa cashew gitu, bisa macadamia, wah itu mahal. Tapi nuts itu penuh enzim dan nanti beberapa minggu ke depan atau minggu depannya saya akan jelaskan bagaimana membuat juga enzim di nuts ini, di kacang-kacangan ini, baik almond, baik kacang mete, baik pumpkin, baik kacang tanah sekalipun, dia menjadi enzimnya naik. Bagaimana caranya? Nanti saya ajarin. Dengan direndam dengan cuka apel, dengan air dan cuka apel dan seterusnya. Dan juga dimasak, dipanggang dengan suhu yang kecil sekali, panas yang kecil sekali. Tadi kita tahu panas itu membunuh enzim. Panas yang rendah sekali, akhirnya jadinya crispy. Jadi ini makannya kriuk-kriuk, padahal ini bukan biskuit. Ini juga, ini penuh enzim. Nah, kalau kita isi dengan ini semua, gitu nanti ya, isinya bukan begini. Nanti saya potong-potong, nanti di sini ada flour dari alpukat tadi ya, jadi kayak flaknya begitu. Lalu saya isiin buah-buah ini, wah jadinya bagus sekali. Lihat gambar ini, nanti jadinya kayak gitu. Jadi nanti berapa minggu lagi, minggu depan atau minggu depan lagi ya, saudara tunggu aja informasi dari kita. Kita akan buat menjadi seperti gambar ini. Terima kasih, semoga ini memberkati saudara dan marilah kita bersuka cita dengan berkat makanan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk membuat kita bisa overcome musuh sekuat apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah kami lakukan pada siang ini, ibadah akhir bulan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama satu bulan ini. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan sekali-sekali Engkau juga selalu menyertai kami. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Delby. Kiranya firman-Mu itu juga bisa menguatkan kami, mentransform kehidupan kami, mengubah cara berpikir kami, paradigma pikiran kami, menjadi kami lebih mengenal siapa Engkau. Terima kasih untuk iman yang telah kami miliki Bapak, karena kami percaya bahwa iman harus kami respon ketika kami percaya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kami tahu Bapak bahwa justru karena itu kami harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman-Mu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh belajar untuk melakukan kebajikan dengan iman yang kami miliki, juga kepada pengetahuan. Terima kasih karena kami percaya bahwa sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ajarkan setiap kehidupan kami yang kami lewati, kejadian-kejadian atau hal-hal yang kami alami, biarlah kami boleh mempunyai iman karena kami percaya Bapa, bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak Delby. Kau berkati Bapak Delby dan Ibu Astrid, Kau berkati pelayanannya, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga serahkan Ibu Gembala, Ibu Sally dan Pak Yan, juga Pak Odi Wakil Gembala,
semua diaken dan pengerja, juga semua yang bertugas pada ibadah siang ini, kami serahkan kepadamu, karena kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan untuk menyenangkan hatimu, apa yang kami lakukan karena kami mengasihi Engkau, karena kami tahu Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi terang dan garam pada kehidupan kami, sehingga kami boleh juga mengabarkan Injil keselamatan kepada setiap orang yang belum percaya. Kami serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapak Jokowi, Presiden, juga Wakil Presiden dan setiap menteri, juga Jakarta di mana kami tinggal, kami serahkan kepadamu, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk setiap kebijakan-kebijakan apapun yang dikeluarkan. Kami percaya mereka semua takut akan Engkau. Terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang telah memberi, setiap perpuluhan dan persembahan. Kiranya setiap yang kami terima dapat dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang berulang tahun pada bulan Agustus. Kami berkatakan berkat, juga penyertaan yang sempurna, juga kami semua Tuhan diberikan kekuatan untuk melewati masa pandemi Corona pada saat ini. Terima kasih. Kami naikkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu, karena kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya turun menyertai saudara sekalian, keluarga kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.